Xiao Yan tersenyum lega ketika Le Shaolong akhirnya setuju untuk mengambil alih jabatan Panglima tertinggi tim utama rumah Xiao. Semua orang tertawa, terutama senyum Zenni. Keindahan cahayanya menyesakkan, membuat mata Xiao Yan terpaku. Hanya saja wajahnya yang pucat dan berminyak tidak semerah sebelumnya, dan sedikit kurus. Menangkap mata Xiao Yan, Le Shaolong mencondongkan tubuh sedikit ke depan dan menggigit telinga. Xiao Yan, untuk Xiao Shao, orang-orang Yi sebaik mereka, dan kekuatan mereka tidak cukup. Xiao Shao harus menghargainya. Petik 2. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan ada dengungan di kepalanya. Memikirkan tatapan Zhen Jian yang memandang rendah dirinya, dan kemudian memikirkan Zenni. Orang yang bermartabat dan luar biasa yang tidak tahu malu, dan menanggung tekanan keluarga dengan rela, dan diam-diam, tanpa kebencian atau penyesalan. Dia tidak memiliki kekuatan untuk memberi Zenni status penuh harapan, dan hatinya berdarah. Dia melangkah ke depan Zenni, memegang tangan Zenni dengan keterkejutan Zenni. Tiba-tiba Xiao Yan memegang tangannya di depan umum, Zenni Fang dalam keadaan kacau. Jika ada anak rusa yang tak terhitung jumlahnya di hatinya. Lapisan kemerahan muncul saat dia cantik, dan dia pusing saat itu. Semua orang terpana oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Sepasang mata kaget tertuju pada keduanya dengan berbagai emosi yang kompleks. Pikiran Xiao Yao campur aduk, "Nak, apakah kamu akan mengaku pada nona muda? Saya tentu berharap Anda dapat menggendong wanita cantik seperti itu, tapi ini tidak terlalu sulit." "Oh, nenek, selama wanita muda itu mau, lelaki tua itu akan pergi ke kaisar untuk mengaku bersalah dan katakan apapun padamu." Petik 2. Tapi King Haoran sedikit mengernyit. Cinta antara Zenni dan saudaranya Xiao Fu sudah terkenal. Tetapi apakah benar-benar tepat untuk menjelaskannya saat ini? Petik 2. Pikiran Xiao Zhan, Nan Erming, Storm, dan Ziying sangat sederhana. Mereka berteriak bersama, dan mata mereka memancarkan periode bagaimana Xiao Yan akan mengaku. Pada Zenni, harapan dan rasa ingin tahu. Mata Xiao Qi tertuju pada tangan yang digenggam Xiao Yan dan Zenni, matanya sedikit kabur. Dan senyum di wajahnya menjadi agak dibuat-buat. Merupakan berkah bagi seorang suami untuk menikahi wanita baik seperti Zen. "Adik Ni, hal yang menyenangkan, tapi kenapa hatiku masih terasa perih? Apa karena aku makan cuka saudari Zenni?" Petik 2. Pembohong kecil, kapan kamu akan bersikap baik padaku seperti pada Zen? King Muer menggigit gigi peraknya, dan ada jejak kehilangan di hatinya. Keheningan singkat, Zenni, yang dipegang erat oleh Xiao Yan di bawah mata semua orang. Agak tidak wajar, terutama harapan di hatinya tidak dijawab tepat waktu. Dan Zenni menghela nafas di lubuk hatinya, matanya lewat dengan sentuhan kehilangan. Dia berusaha keras untuk menarik pergelangan tangannya. Tapi tangan Xiao Yan meningkatkan cengkeramannya. Tubuh Zenni Jiao bergetar, dan dia langsung kehilangan kekuatannya. Dia hanya bisa membiarkan telapak tangan Xiao Yan yang murah hati memegang tangan batu giok itu. Erat-erat, yang tegang sekaligus ketakutan. "Kakak, Zenni, kamu bekerja keras, kamu dianiaya." Petik 1. Semua orang menghela nafas, atau mendesah, atau kecewa, atau mengangguk.
Tapi setelah menikmati kata-kata Xiao Yan dengan hati-hati, mereka semua mengungkapkan maknanya yang dalam. Tubuh Zenny berkibar dan dia terdiam sesaat. Meskipun dia tidak mendapatkan apa yang paling dia harapkan. Xiao Yan memegang tangannya di depan semua orang, mengubah namanya, dan mengungkapkan segalanya dalam kata-katanya yang membuatnya puas. Dia perlahan mengeluarkan tangannya, dan matanya penuh harapan. Selama kamu bisa tumbuh. Xiao Yan Xuan menatap telapak tangannya yang kosong. Seolah-olah ada sesuatu yang dikosongkan di dalam hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas, "Aku mau, kamu bisa melihatnya." Petik 2. Bibir merah Zenny kencang, dan dia mengangguk dengan nyaman pada Xiao Yan. Dia percaya bahwa Xiao Yan tidak akan mengecewakannya. Xiao Yan menekan semua emosi negatif di dalam hatinya. Perlahan menghembuskan udara cemberut di dadanya, dan menoleh untuk melihat Xiao Qi. Peduli dengan lembut dengan sedikit permintaan maaf. "Qi, kamu sibuk membantu Sao Long di tahun-tahun ini. Urusan internal, levelnya juga sudah ditingkatkan menjadi bintang 4, kerja keras." Petik 2. Diam-diam menatap Xiao Yan dan mendengarkan perhatian suaminya, mata Xiao Qi seperti dua air jernih, ditutupi dengan lapisan tipis kabut air, tetapi dia tersenyum lebar. Dibandingkan dengan Sister Zenny dan He Dragon, betapa sulitnya kerja gitu. Aura langit dan bumi di sini sangat kaya daripada di Zoo. Dan ada begitu banyak kaisar petarung tingkat tinggi yang menunjuk. Saya pikir sulit untuk naik perlahan. Petik 2. Ibu terlalu rendah hati. Luo Shaolong tertawa. Dalam 2000 tahun, itu telah terjadi dari periode jangka menengah Samsung hingga awal periode bintang 4. Sangat sulit melakukannya tanpa bakat ibu kita. Petik 2. Zenila, yang sudah tenang, mengangkat tangan Xiao Qi dan terkekeh. Bakat Sister Xiao Qi memang pilihan terbaik. Saya takut bahwa saya akan menyusul saudara perempuan saya jika saya tidak hidup terlalu lama. Petik 2. Artinya, kemajuan pesat ibu kami benar-benar mengejutkan kami semua. Petik 2. Xiao Zhan semuanya mengangguk. Bahkan murid-murid Xiao Yao melirik dengan bangga. Kemajuan besar wanitanya juga merupakan kemuliaannya. Xiao Yan juga sangat senang. Dia memandang Xiao Qi dengan penuh minat dan berkata, "Jadi, Qi bisa menjadi kekuatan utama di Xiao Fu di masa depan." Petik 2. Jangan ikuti mereka untuk memujiku. Xiao Qi menatap Xiao Yan, wajahnya memerah. Aku masih memiliki rasa pengetahuan diri. Lebih mudah untuk meningkatkan dari Samsung ke bintang 4. Tetapi sulit untuk mencapai tingkat lanjut. Apakah Anda berbakat atau pekerja keras jauh dari saya? Bagaimana saya bisa mengejar Anda? Petik 2. Berdasarkan pemahaman Xiao Yan tentang Xiao Qi, Xiao Yan tahu bahwa Xiao Qi pasti ingin mengatakan sesuatu. Jadi Xiao Yan tidak memiliki antar muka, tetapi hanya menunggu dengan tenang untuk artikel Xiao Qi berikutnya. Xiao Qi melirik Xiao Yan seolah-olah dia telah mengambil keputusan dan kemudian berkata, "Denganmu, ditambah tim utama Xiao Fu, kekuatan tempur Xiao Fu tidak kalah denganku. Selain itu, untuk meningkatkan kekuatan saya dengan cepat, Shaolong mengambil alih hampir semua yang harus saya jaga, dan hati saya tidak bahagia."
Jadi saya telah berpikir selama ini, haruskah saya belajar dari saudari Zenny dan Saolong bagaimana mengurus pekerjaan rumah saya dan mengalihkan energi utama saya ke manajemen internal Xiao Fu? Petik 2. Ini benar-benar mustahil. Le Saolong cemas di telinga. Adalah tugas saya untuk berbagi kekhawatiran untuk Ibu Xiao Fu. Bagaimana saya bisa membiarkan ibu saya menunda kultivasi untuk hal-hal sepele ini? Petik 2. Xiao Qi melambaikan tangannya dan berkata, saudari Zenny baru saja mengatakan bahwa bukan hanya kemuliaan yang ditingkatkan levelnya, kekuatannya kuat. Dan pacaran dengan suami adalah satu-satunya kemuliaan. Kami mengatur pekerjaan rumah, dan suami bisa berlatih dengan tenang. Hanya ketika Xiao Fu menjadi lebih kuat dan lebih kuat, Xiao Fu bisa tumbuh dewasa. Petik 2. Mendengarkan kata-kata Xiao Qi, hati semua orang menjadi hangat. Dan mereka semua memuji pengetahuan Xiao Qi secara umum. King Muer memandang Xiao Qi dengan serius, dan sepertinya tahu lebih banyak tentang arti cinta. Tapi alis Xiao Yan mengerutkan kening lebih dalam. Lihatlah Zenny dan Le Saolong dan lihatlah Xiao Qi. Bakat pelatihan yang ditunjukkan oleh Xiao Qi mungkin akan menjadi kekuatan tempur yang baik di Xiao Fu di masa depan, tetapi dengan peningkatan kekuatan Xiao Fu yang cepat. Urusan rumit hanya bergantung pada Zenny dan Le Saolong. Mengurus hal-hal bukanlah solusi jangka panjang, dan seseorang sangat dibutuhkan untuk membagikannya. Ini adalah impian setiap kaisar yang bertarung untuk menjadi kaisar berpangkat tinggi. Xiao Qi membuat pengorbanan yang begitu besar. Xiao Yan tidak tahu cara membuka giginya untuk sementara waktu. Saya pikir pilihan Kier bagus. Aku melirik Xiao Yan yang ragu-ragu. Xiao Yao menonjol. Urusan Xiao Fu semakin banyak, dan pasti akan ada lebih banyak di masa depan. Akan terlalu sulit bagi keduanya untuk merawat mereka. Tapi juga terlalu sibuk. Sebagai ibu utama Xiao Fu, Kier harus dibantu untuk mengurusnya. Petik 2. King Haoran juga melihat rasa malu Xiao Yan dan mengerang. Patriark tua itu masuk akal. Tidak peduli itu untuk meningkatkan kekuatan atau mengurus urusan dalam negeri. Semua orang mendukung perkembangan Xiao Fu. Selain itu, kemampuan manajemen kakak dan adik saya terlihat jelas bagi semua orang. Saya percaya bahwa jika dia memusatkan perhatiannya pada pekerjaan rumah, itu pasti akan berdampak lebih besar pada Xiao Fu daripada peningkatan kekuatannya. Saudaraku, Anda sangat diberkati memiliki penolong yang sangat kuat. Petik 2. Kakak terlalu banyak. Wajah Xiao Qi memerah karena menunggu keputusan Xiao Yan. Kakak, Kaisar Iblis belum memenangkan hadiah. Anda dan Saolong paling tahu kemampuan manajemen Anda, tapi itu sangat bagus. Zenny sedikit mengangkat wajahnya dan tersenyum. Akhirnya, jika Anda pergi berlatih atau bertarung di luar negeri, bagaimana Xiao Shao bisa merasa lega? Kakak, aku mendukung pilihanmu. Petik 2. Le Saolong juga berkata pelan, setuju. Konsensus bulat membuat Xiao Yan menegaskan pikirannya, dan dia akhirnya tidak lagi ragu-ragu. Jadi, pekerjaan rumah Xiao Mansion telah mengganggu Zenyu, Saolong dan Kier. Petik 2. Oke. Petik 2. Xiao Qi mengangguk berat pada Xiao Yan dan sedikit mengangguk pada Zenny dan Le Saolong. Melihat ketiga orang itu,
Xiao Yan tiba-tiba memikirkan hal yang sangat penting, berkata, "Namun, saya ingin berdiskusi dengan kalian bertiga. Sekarang jumlah orang di Xiaofu telah melonjak. Saya ingin membagi tugas saya dalam urusan internal. Hal ini tidak hanya akan memudahkan masing-masing dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga meningkatkan efisiensi penanganan berbagai urusan. Ini ide yang sangat bagus." Le Shaolong mengangguk dan memuji, dan semua orang mengangguk. "Oke." Xiao Yan mengerang sedikit, dan berkata, "Kemampuan Zenni dan Shaolong sudah jelas bagi semua orang. Jadi saya ingin menunjuk Zenni sebagai direktur pelaksana dan Shaolong sebagai wakil." Direktur pelaksana. Kier membantu. Petik 2. Mustahil. Begitu suara Xiao Yan jatuh, suara Zenni terdengar. "Saudari Xiaoqi, Nyonya rumah Xiaofu, bagaimana dia bisa merendahkan?" Petik 2. Melihat niat Zenni untuk memberi jalan kepada Xiaoqi, Xiao Yaosheng ketakutan dan berteriak dengan tergesa-gesa, "Nona, jangan berani direndahkan. Paling cocok bagi Anda untuk menjadi sutradara." Petik 2. Bagaimana mungkin Zenni tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Yao, tetapi tetap bersikeras. "Saya sekarang adalah anggota Xiao Mansion. Adalah tugas saya untuk berbagi rasa malu antara Xiao Shao dan ibunya. Bagaimana saya bisa offside?" Petik 2. Setelah mendengar Zenni memperparah kata-kata anggota rumah Xiao, Xiao Yao menghela nafas tak berdaya dan berhenti berbicara. Le Shaolong berdiri dan keberatan dengan Zenni. "Nona Zenni masuk akal. Dan itu tugas kita untuk membantu Nyonya rumah mengurus urusan Xiao. Kami juga meminta Xiao Shao untuk mengambil kembali hidupnya." Petik 2. Kier. Xiao Yan sedikit mengernyit. Kier kurang pengalaman dan tidak bisa menangani tugas ini. Petik 2. Melihat Zenni dan Le Shaolong saling berpelukan, Xiao Qi tidak bisa duduk diam dan bergegas keluar. Kier juga merasa bahwa saudari Zenni adalah kandidat terbaik untuk sutradara. "Saudari Zenni, jangan berhenti." Petik 2. Terima kasih, saudari. Zenni menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Sao Sao, saudara perempuan Xiao Qi selalu ingin tumbuh dewasa. Meskipun pengalamannya sedikit tidak memadai, tetapi dengan bantuan saya dan Shaolong, Anda tidak perlu melakukannya khawatir tentang itu." Petik 2. Le Shaolong melanjutkan dengan mengatakan, "Manajemen, sistem, dan prestise adalah kunci untuk membuatnya perlu. Xiao Qi adalah nyonya rumah dari Xiao Fu. Tidak ada yang lebih cocok untuk posisi direktur selain dia. Dan tolong minta Xiao Shao untuk berpikir 2 kali." Petik 2. Zenni dan Le Shaolong benar-benar tulus, dan King Haoran mengangguk setuju. Wajah Xiao Qi memerah, dan tangannya bergoyang. "Aku benar-benar jarang belajar. Aku benar-benar tidak bisa." Petik 2. Panggilan. Xiao Yan menarik napas lega. Mengetahui bahwa kata-kata Zenni dan Le Shaolong memang masuk akal. Identitas ibu mertua Xiao Fu ditakdirkan bahwa Xiao Qi tidak dapat hidup di bawah orang lain. Meskipun dia dan Kier tidak peduli tentang ini, Zenni benar-benar Anda tidak akan mengalah. Jika demikian, maka patuhi opini publik. Xiao Yan menepuk pundak Xiao Qi. "Sepertinya aku hanya bisa bekerja keras untukmu." Apakah suami benar-benar ingin saya menjadi sutradara?" Petik 2. Xiao Qi terkejut,
melihat permohonan Xiao Yan di matanya. Jika tidak, Anda khawatir tidak ada yang berani memegang jabatan itu. Xiao Yan menghela nafas, lalu membuat janji. Saya memutuskan bahwa Kier akan menjadi kepala rumah Xiao. Zhenni dan Shaolong akan menjadi wakil kepala. Untuk membantu Kier mengurus urusan internal dan eksternal Xiao bersama-sama. Petik 2. Mematuhi. Petik 2. Menunggu Xiao Qi mengundurkan diri, Le Shaolong dan Zhenni memimpin secara serempak. Xiao Qi tidak punya pilihan selain menjawab nasibnya. Matanya kesal dan tertekan. Tepat ketika Xiao Yan mengira ini adalah akhirnya, Le Shaolong tiba-tiba bertanya. Oleh Xiao Shao, Shaolong berharap untuk menambah wakil direktur. Petik 2. Oh. Xiao Yan memandang Le Shaolong dengan rasa ingin tahu. Le Shaolong berkata, selama 2000 tahun terakhir, Penatua Xiao Li memiliki wawasan uniknya sendiri dalam manajemen. Dan dia telah melakukan banyak hal secara pribadi. Ini bukan kasusnya. Saya tidak bisa terburu-buru kembali menemui Anda untuk menangani pembuluh darah di Zhu. Petik 2. Setelah mendengar rekomendasi Le Shaolong adalah Xiao Li, Xiao Yao tersenyum dengan sedikit kebanggaan dan kegembiraan. Bakat manajemen Xiao Li sangat bagus setelah dia tiba di rumah Xiao. Tampaknya orang-orang Xiao telah diurus sebelumnya. Kekuatan sekecil itu telah mengutuknya. Hahaha. Petik 2. Zhenni sedikit mengangguk dan memberikan ekspresi Zanke ke Xiao Yan. Hahaha, sepertinya orang Xiao saya juga bercerita. Xiao Yan tertawa dengan telapak tangannya dan merespons saat ini. Melihat bahwa Xiao Yan seharusnya bertanya dan melapor ke Xiao Yan, Le Shaolong bertanya dengan lembut, Xiao Shao, apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan? Petik 2. Apalagi? Alis Xiao Yaning berpikir sejenak dan bertanya, Shaolong, Xiao Zhan, Nan Erming. Bayangan ungu, badai, berapa tingkat kekuatan jiwa dan kekuatan fisik Anda saat ini? Laporkan kepada saya. Petik 2. Tiba-tiba Xiao Yan menanyakan ini, dan semua orang tidak tahu apa maksudnya. Setelah melihat satu sama lain, mereka melaporkan satu persatu. Le Shaolong, Alam Kaisar Tengah, Pertengahan Bintang 5. Petik 2. Xiao Xiao, Tengah-tengah Kerajaan Kaisar, Bintang 6 terlambat. Petik 2. Nan Erming, Almarhum Kerajaan Kaisar, Puncak Bintang 5. Petik 2. Bayangan ungu, Alam Kaisar Akhir, Bintang 6 awal. Petik 2. Badai, di tengah-tengah Kerajaan Kaisar, Puncak Bintang 5. Petik 2. Xiao Zhan bertanya, Xiao Shao, apa yang kamu minta dari kami? Petik 2. Zhenni sangat teliti, mengetahui bahwa Xiao Yan pasti tidak mau mengajukan pertanyaan seperti itu, dan setelah mengubah pikirannya, dia memikirkan keterampilan bertarung tim kelas dunia yang diberikan kaisar-kaisar kepada Xiao Yan yang membutuhkan kekuatan jiwa dan kekuatan tubuh. Lip King Qi, apakah untuk pertarungan tim itu? Xiao Yan tersenyum dan mengangguk, iya. Petik 2. Besar. Petik 2. Jika Anda melatih keterampilan bertarung tim ini, kekuatan tempur kelas atas Xiao Fu akan sangat meningkat. Xiao Yao, Zhenni, Xiao Qi, terutama Xiao Zhan, Nan Erming, Ziying dan Storm semua senang. King Haoran,
King Muer juga senang untuk Xiao Yan. Hanya Le Shaolong yang menyipitkan matanya sebentar dan berkata, "Xiao Shao, jika saya ingat dengan benar, untuk melatih keterampilan bertarung tim, tidak hanya kekuatan jiwa mencapai alam kekaisaran akhir, tetapi kekuatan fisik juga mencapai alam akhir. Panggung bintang 6, lihat kami, tidak ada yang memenuhi persyaratan." Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata Le Shaolong, semua orang sangat senang bahwa mereka semua senang. Tapi Xiao Yan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Zhen Ji memperhatikan ekspresi Xiao Yan, matanya menoleh, dan dia tersenyum. Lihat, kekhawatiran Shaolong mungkin sedikit lebih. Oke, semua orang melihat Zhen Ni. Zhen Ni mengarahkan pandangannya pada Xiao Yan, yang tertawa dalam-dalam, dan berkata dengan senyum kecil, "Shao Xiao, kamu meminta kekuatan jiwa dan kekuatan fisik beberapa dari mereka satu persatu untuk keterampilan bertarung tim. Kamu tidak bisa berpikir solusi, pendekatan, cepat dan beritahu semua orang, untuk melihat apakah semua orang khawatir." Petik 2. Kata-kata Zhen Ni mengingatkan semua orang bahwa sepasang mata berapi-api langsung tertuju pada Xiao Yan. Kamu tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Xiao Yan tersenyum dan menyentuh hidungnya dengan senyum pahit, dan melirik orang-orang yang bernapas dengan cepat. Apakah kamu ingat cinta jiwa? Petik 2. Cinta jiwa. Sebelum Lang Tian melayani kekuatan jiwanya, dia dipromosikan besar-besaran ke kerajaan mendiang kaisar. Bagaimana saya melupakannya? Xiao Xiao berteriak dengan penuh semangat. Xiao Shao, bukankah kamu mencoba membuat jiwa mencintaiku, Shaolong dan Storm? Petik 2. Ketika Nan Erming melihat pertempuran teror, dia tidak dapat menahan diri. Seolah-olah dia harus tunduk pada cinta jiwanya. Kekuatan jiwanya pasti akan dipromosikan ke mendiang kaisar. Apakah kamu tidak tahu bahwa Soul Love hanya memiliki peluang kecil untuk meningkatkan kekuatan jiwa secara besar-besaran dan hanya satu peluang? Lebih sedikit kesempatan, lebih sedikit kesempatan. Apakah Anda lupa kata yang lebih rendah? Itu tergantung pada karakter. Petik 2. Ekspresi gembira Xiao Zhan tiba-tiba memudar. Xiao Yan menyeringai dan berkata kepada Nan Erming pada saat yang sama juga pada pertempuran. "Xiao, bagaimana kamu bisa yakin akan hal-hal di dunia? Saya beruntung memiliki kesempatan untuk meningkatkan kekuatan jiwa." Ketika semua orang melihat kepala mereka mengangguk, Xiao Zhan menjadi bersemangat lagi. Xiao Yan melirik mereka, "Kali ini, aku akan membuat jiwa cinta untuk kalian masing-masing." Petik 2. Setiap orang, semua orang memandang Xiao Yan dengan heran. Zhen Ni bertanya dengan senyum di mulutnya, "Jadi, kali ini, kamu telah memanen banyak tanaman obat untuk memurnikan cinta jiwa dalam ilusi?" Petik 2. Ya. Xiao Yan mengangguk, "Saya mendapat beberapa buah kehidupan dan air dari 9 mata air. Kalau begitu pamer dengan sedikit pamer. Bukankah Anda mengatakan bahwa air dari 9 mata air lebih langka dan lebih sulit diterima daripada buah kehidupan? Saya bertemu kali ini di dunia fantasi, dan itu penuh dengan air. Saya mengisi semuanya. Botol batu giok tidak cukup. Saya juga menuangkan banyak ramuan." Petik 2. Begitu banyak. Zhen Ni sangat kewalahan, air Jiuquan terlalu sulit ditemukan.
Botol yang saya terima terakhir kali masih seorang kaisar bintang 4 yang membawanya ke rumah lelang dan menentukan bahwa dia akan menukarnya dengan Warcraft Skinny bintang 7. Saya baru saja membelinya. Petik 2. Begitu mahal. Semua orang tercengang. King Muer membuka mulutnya lebar-lebar. Ziying meludahkan lidahnya. Xiao Zhan mengepalkan tinjunya dengan kuat. Dan berkata dengan tegas, sangat jarang dan sulit menuangkan air Jiuquan. Realem naik ke ranah kekaisaran akhir. Petik 2. Pada saat ini, Le Shaolong bertanya kepada Xiao Yan, Xiao Shao, bahkan jika aku, Xiao Zhan dan Badai sangat beruntung, setelah mengambil cinta dari jiwa. Mereka semua mendapat kesempatan yang lebih kecil. Kekuatan jiwa dinaikkan ke mendiang kaisar, tetapi kekuatan tubuh adalah masalah besar. Mungkinkah? Petik 2. Pada saat ini, sosok yang bergegas masuk seperti embusan angin. Dan kecemasan merusak geologi dan bertanya kepada Xiao Zhan. Mengapa Xiao Shao tidak memberitahu saya ketika dia kembali? Jika bukan karena penjaga yang baik hati yang mengingatkan saya ketika saya keluar dari udara segar, saya akan melewatkannya. Petik 2. Siapa yang bukan Lang Tian? Xiao Zhan tiba-tiba kehabisan napas dan berteriak pada Lang Tian, kamu mengatakannya lagi. Aku belum memberitahumu. Petik 2. Lang Tian, yang otaknya penuh dengan obat, meraung dengan melolong. Dan sedikit menggaruk rambutnya yang berantakan. Apakah Anda diberitahu? Mengapa saya tidak ingat? Petik 2. Xiao Zhan tidak bisa menangis atau tertawa. Apa yang bisa kamu ingat selain memurnikan obat? Saya telah memberitahu Anda tidak kurang dari 3 kali. Dan setiap kali Anda menatap Yao Ding. Petik 2. Apakah itu? Nang Tian menepuk dahinya dengan canggung, dan tampak malu pada Xiao Yan. Sao Xiao, aku mungkin terlalu terobsesi dengan obat penyulingan. Petik 1. Oh, mengerti. Aku masih berpikir barusan. Kenapa aku tidak melihat kalian? Saya pasti sibuk memurnikan obat. Mereka tidak membuat obat, mereka tidak mengerti, tapi aku mengerti sepenuhnya. Xiao Yan tertawa, melihat beberapa sentuhan di mata Lang Tian. Namun, saya masih berharap Anda lebih memperhatikan istirahat, dan jangan biarkan tubuh Anda lelah. Petik 2. Lang Tian mengangkat wajahnya yang lelah, dan berkata tanpa kegembiraan. Xiao Shaoda ini tidak perlu khawatir. Lihat levelku saat ini kan? Petik 2. Xiao Yan dan Long Yan terkejut, hanya untuk menemukan bahwa napas Lang Tian agak berantakan, yang seharusnya menjadi penyebab pemurnian yang berlebihan. Tetapi itu masih jauh lebih kuat daripada Kaisar Pertempuran Puncak Bintang 4. 5 bintang. Petik 2. Xiao Yan menatap Lang Tian. U200B U200B tidak bisa dipercaya. Long Kun bertanya, begitu cepat? Apakah Anda masih punya waktu untuk berkultivasi? Petik 2. Katakanlah ini untuk Lang Tian. Ketika Le Shaolong melihat Lang Tian, dia hanya tersenyum puas dan tertawa, lalu dia lewat. Long Ye benar. Bagaimana orang ini punya waktu untuk berkultivasi? Dia benar-benar luar biasa. Yang lain mencoba meningkatkan kekuatan mereka untuk melahap inti sihir. Dia lebih baik, hanya untuk memiliki lebih banyak kekuatan dan kekuatan fisik untuk mendukungnya setelah levelnya naik. Anda tidak melihatnya saat itu dan meminta saya untuk hati ungu.
Kecemasan dan Si sama sekali tidak bersemangat karena dia ingin menembus 5 bintang. Tetapi dia bersemangat untuk berpikir bahwa dia dapat memurnikan obat untuk waktu yang lebih lama setelah menembus 5 bintang. Petik 2. Semua orang tertawa, dan Lang Tian tertawa malu. Xiao Yan memandang Lang Tian dengan penuh minat, merasakan fluktuasi kekuatan jiwa Lang Tian, dan bertanya, "Kekuatan jiwamu?" Petik 2. Kamu merasakan semuanya? Ketika Xiao Yan meminta kekuatan jiwanya, mata Lang Tian berkedip dan dia dengan bangga berkata, "Begitu saya menerobos ke bintang 5. Memikirkan semangat dan energi untuk memurnikan obat di masa depan. Saya tidak dapat membantu tetapi segera menginvestasikan obat pemurnian. Saya berlatih, saya tidak tahu berapa lama. Saya tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan jiwa saya telah mencapai puncak alam kekaisaran. Dan saya bahkan tidak tahu kapan itu rusak." Petik 2.